Versi animasi mengucapkan banyak terima kasih, karena Anda sudah berkenan mengklik video versi animasi. Apapun keadaan Anda sekarang, saya ucapkan terus semangat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share dan subscribe. Karena dukungan dari Anda adalah bahan bakar versi animasi. Sebuah kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Baik itu siang maupun malam, paling penting adalah selalu waspada terhadap orang yang belum dikenal dan yang mencurigakan. Apalagi bila bepergian seorang diri, segeralah menghubungi keluarga, kerabat atau teman ketika ada orang yang tidak dikenal dan mencurigakan datang menghampiri. Harus selalu waspada dimanapun kita berada. Sungguh keji, akhir-akhir ini kita dihebohkan maraknya beberapa kasus pembunuhan mutilasi. Bagaimana orang sampai hati untuk memutilasi orang terdekatnya sendiri? Raja tega, mungkin itu yang bisa menggambarkan dari kesadisan seseorang yang menghabisi nyawa seseorang, bahkan ada yang dimutilasi. Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023, Dukuh Purwodadi. Pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Kamri, seorang penjaga penginapan, mendatangi sebuah kamar nomor 51. Dia berniat mau menanyakan perihal perpanjangan sewa kamar. Lantaran waktu sewa kamar sudah mau habis. Setelah mengetok pintu beberapa kali tidak ada respon dari dalam kamar tamu. Penjaga penginapan merasa curiga, sementara lampu kamar terus menyala. Penjaga penginapan kemudian berinisiatif mencongkel jendela guna mengetahui kondisi di dalam kamar. Setelah dibuka, Kamri dikagetkan dengan adanya mayat dengan kondisi tubuh sudah tidak utuh di dalam kamar mandi. Jenazah baru berhasil dievakuasi saat azan subuh dan dibawa ke RS Bayangkara. Heru Prastio. Heru berusia 23 tahun, sehari-hari, Heru bekerja di sebuah jasa tenda di Sleman. Di lingkungan tempatnya bekerja, Heru dikenal sebagai pribadi yang baik dan sopan tetapi agak tertutup. Dikatakan pemilik jasa tempat Heru bekerja, Heru sudah bekerja selama kurang lebih 5 tahun di tempat tersebut. Heru tinggal di mes fasilitas tempat dia bekerja. Pada November tahun 2022 lalu, Heru kenal dengan Ayu Indraswari melalui media sosial. Mereka sudah beberapa kali bertemu dan beberapa kali berhubungan. Ayu Indraswari, lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1988, memiliki 2 orang anak namun sudah berpisah dengan suaminya. Anak nomor 1 berusia 8 tahun, yang kedua berusia 1 tahun. Keduanya tinggal bersama Ayu Indraswari. Ayu Indraswari sendiri berencana segera melangsungkan lamaran dengan kekasihnya yang diketahui tengah tinggal di Semarang setelah Lebaran tahun ini. Beberapa waktu lalu juga sang kekasih bertemu dengan orang tua Ayu untuk keseriusan hubungannya dengan Ayu Indraswari. Ayu bekerja di Angkasa Pura kurang lebih 4-5 tahun, pengakuan Ayu kepada orang tuanya. Pagi itu Heru Prastio terlihat sedang kalut, bingung. Dia masih kepikiran bagaimana dia bisa mendapatkan uang 8 juta rupiah untuk melunasi hutangnya yang dipinjamnya dari pinjaman online dari tidak aplikasi. Dia merasa tertekan dan frustasi dengan keadaannya yang terlilit hutang 8 juta rupiah tersebut. Beberapa hari Heru tidak masuk kerja lantaran mengambil cuti bersama teman-temannya. Teman-temannya memilih untuk cuti dan menghabiskan waktu di kampung halaman. Sedangkan Heru tidak pulang kampung, dia juga tidak tidur di mes penuturan dari pemilik jasa tenda di mana Heru bekerja. Selain itu juga Heru berniat mau mengundurkan diri dari pekerjaannya setelah Lebaran nanti. Ayu biasa berangkat bekerja pukul 7 atau pukul 7.30. Sabtu itu Ayu izin berpamitan kepada orang tuanya untuk bekerja. Akhirnya Heru kepikiran dengan Ayu Indraswari, wanita yang dia kenal beberapa bulan lalu melalui media sosial. Heru menghubungi Ayu dengan niat untuk memakai jasa Ayu menemani dan melampiaskan hasratnya.
Pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, Heru datang ke tempat penginapan untuk check-in di kamar 51 dengan biaya Rp60.000 dengan durasi 6 jam. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Heru keluar dari kamar untuk menemui serta menjemput Ayu Indraswari. Mereka bertemu di rumah sakit, motor Ayu dititipkan di sana. Pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, Heru dan Ayu sampai di lokasi Wisma dan masuk di kamar 51. Setelah pukul 15.15 waktu Indonesia Barat masuk di kamar, mereka berbincang sebentar dan terjadilah peristiwa, yaitu diawali dengan Heru memukul Ayu dengan sepotong besi di bagian belakang kepala. Kemudian setelah korban tidak berdaya, Heru lalu melakukan penyayatan di bagian leher dengan menggunakan pisau komando atau pisau bayonet. Heru membawa tubuh Ayu masuk ke dalam kamar mandi. Heru berniat untuk memotong-motong atau memutilasi tubuh Ayu. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Heru kemudian keluar ke resepsionis untuk memperpanjang masa sewa kamar dengan memberikan uang Rp100.000 kepada penjaga penginapan. Setelah itu kemudian Heru kembali lagi ke kamar untuk melanjutkan kegiatan mutilasinya. Dirasanya kelelahan dan lapar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Heru meninggalkan Wisma dan menuju Warmindo terdekat untuk mencari makanan dan beristirahat sebentar. Sesampainya di Warmindo, Heru lupa tidak membawa uang. Ia kemudian kembali lagi ke Wisma untuk mengambil uang milik Ayu sebesar Rp300.000 dan kembali lagi ke Warmindo untuk membeli makan dan minum. Setelah makan dan beristirahat sebentar, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan memutilasi tubuh Ayu, karena dia merasa kecapean. Selanjutnya pada pukul 21 pelaku memesan ojek online menuju rumah sakit, RS, Bethesda untuk mengambil kendaraan Ayu Honda Scoopy. Setelah itu Heru menghubungi temannya untuk meminjam pisau yang niatnya pisau tersebut digunakan untuk melanjutkan tindak pidananya, mutilasi. Namun sama teman sepekerjaannya tidak diberikan pisau. Setelah itu Heru kemudian kembali lagi ke lokasi penginapan. Namun ia tidak masuk ke area penginapan, sebab dia hanya memastikan apakah sudah ada polisi di lokasi kejadian. Pelaku selanjutnya kembali ke kamar mes yang dihuni untuk mandi. Kemudian menuliskan surat yang isinya penyesalan dan terlilit hutang. Pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, penjaga penginapan membuka paksa kamar nomor 51. Didapati Ayu sudah meninggal dengan kondisi tubuh sangat mengenaskan. Tubuhnya sudah terbelah dan terpotong-potongan kecil. Polisi pun menangkap Heru pada Selasa, 21/3, siang di salah satu rumah kerabat tersangka di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, Heru tega memutilasi korban menjadi 65 bagian untuk menghilangkan jejak. Potongan tubuh korban rencananya akan dibuang ke toilet kamar mandi di Wisma tersebut. Adapun alasan atau motif melakukan mutilasi sesuai dengan keterangan tersangka, yaitu untuk menyembunyikan jejak, yang mana niat yang bersangkutan adalah bagian tubuh korban akan dibuang ke septic tank atau toilet, sedangkan tulang akan dibawa menggunakan ransel yang sudah dipersiapkan, dan ransel juga kita temukan di TKP, untuk dibuang. Akan tetapi, niat itu diurungkan karena aksi mutilasi ini membutuhkan waktu yang lama. Setelah membunuh Ayu, Heru berniat untuk menguasai harta dari Ayu. Disebut keluarganya sebagai pegawai Angkasa Pura I YIA. Pihak Angkasa Pura membantah hal tersebut. Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Ike Yutiane P, memastikan tidak pegawai Angkasa Pura atas nama Ayu Indraswari. Kami telah melakukan pengecekan kembali terhadap daftar pegawai PT Angkasa Pura IYIA, baik pegawai tetap maupun tenaga penunjang. Bahwa berdasar pengecekan tersebut, tidak ada pegawai atas nama Ayu Indraswari yang tercatat sebagai pegawai IYIA, jelas Ike melalui pesan singkat kepada wartawan. Heru terancam hukuman mati. Heru dijerat dengan pasal berlapis.
Pasal pembunuhan berencana dilapis dengan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban. Pasal 340, Subsider 338, Subsider 364 ayat 5, ancaman hukuman maksimal mati atau seumur hidup. Alasan polisi menjerat Heru dengan hukuman berat karena perbuatannya sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Sudah direncanakan dengan persiapan senjata, pelaku juga sudah menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk membunuh korban di dalam kamar. Heru dijerat dengan pasal berlapis. Pasal pembunuhan berencana dilapis dengan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban. Pasal 340, Subsider 338, Subsider 364 ayat 5, ancaman hukuman maksimal mati atau seumur hidup. Alasan polisi menjerat Heru dengan hukuman berat karena perbuatannya sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Sudah direncanakan dengan persiapan senjata, pelaku juga sudah menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk membunuh korban di dalam kamar.